Bapa di dalam surga, berkatilah jam selanjutnya. Berilah kepada kami hasrat, keausan, dan kerinduan di dalam jiwa kami untuk mau mengerti firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami, dan Engkau membuka hati kami untuk menerima segala rahasia dari kebenaran Tuhan yang tersimpan di dalam firman yang diwahyukan kepada kita. Kami berdoa untuk hamba-Mu, berilah bijaksana, berilah kuasa, berilah iman, berilah kasih, dan berilah kepada dia urapan Roh Kudus, sehingga setiap kalimat yang diucapkan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita telah membicarakan tentang doktrin iman kepercayaan sudah berbulan-bulan, dan hari ini kita masuk ke iman yang sejati. Definisinya harus seperti apa? Mengapa kita sudah mengetahui iman dan kita sudah beriman begitu lama di dalam pekerjaan Tuhan? Perlu membahas lebih teliti lagi, karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang membabi buta. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang naif. Tuhan tidak rela melihat kita menjadi orang Kristen kurang pengetahuan, lalu hanya beriman-iman dengan kalimat-kalimat yang begitu kiasan, tapi tidak tahu makna sesungguhnya. Dan yang kaya, jangan lupa cari uang untuk Tuhan. Ada satu orang kaya, dia mendadak sadar. Dia bilang, kalau saya banyak uang tapi tidak tahu mau kemana. Bukankah seperti satu mobil yang paling mahal, isi bensin tangki semua penuh. Sesuai itu saya started. Sudah selesai ditanya, sekarang Bapak mau kemana? Tidak tahu. Pokoknya mobilnya bangga, bensinnya penuh. Tapi mau kemana saya tidak tahu. Nah, ini orang kendeng, orang gila. Orang kaya yang tidak tahu hidup untuk apa. Seperti mobil yang mahal isi bensin tetapi tidak tahu mau kemana. Begitu banyak orang di dunia, hidupnya tidak ada tujuan, tidak ada arah, tidak ada sasaran yang tertentu. Pokoknya main-main, putar-putar, jalan-jalan. Kasih tahu orang lain, saya punya mobil yang paling mahal, saya punya mobil paling mewah, tetapi saya tidak tahu mau kemana. Saudara-saudara, engkau beli mobil berani, engkau nonton bioskop berani, engkau pesta uang banyak berani, engkau ikut kebaktian, tidak ada waktu, engkau dengar mau konser, tidak ada uang, engkau terlalu banyak alasan untuk memelihara kepelitanmu. Saudara-saudara, semua pemusik belajarnya musik dari kecil sampai besar, habisnya uang ratusan juta. Lalu mereka main musik memberkati hidup manusia supaya menjadi lebih kaya, lebih bahagia, lebih bermutu, lebih berisi. Maka mereka harus menghidupkan sendiri, juga harus menghidupkan istri, hidupkan anak-anak. Saya berkata kepada saudara, semua musikus yang paling suka main musik di Jakarta adalah di ASC. Setiap kali kita ada konser, kita minta mereka datang. Mereka datang. Karena apa? Mereka mengetahui di sini apa yang dijalankan semua beres. Kita janji, you main musik di sini dengan lagu yang begitu sulit, yang begitu perlu pelajaran yang baik. You main baik-baik. Kita kasih berapa juta rupiah satu malam. Kemarin yang main musik kira-kira 67 orang. Yang nyanyi di kur 120 orang, 180 orang. Saudara, perlu uang tidak? Mereka perlu makan tidak? Istrinya perlu nasi, perlu pakaian, perlu bayar listrik, perlu uang tidak? Perlu. Dan kalau kita janji kasih berapa uang, kita tidak pernah tunda. Sedangkan konser orang lain kadang-kadang berlarut-larut tidak dibayar, sampai mereka miskin, mereka susah. Stephen Tong tidak mengerjakan hal yang merugikan orang.
Meskipun kita tidak mungkin membayar sangat banyak, tapi kita tidak akan merugikan orang lain. Saya kalau beli barang, saya bilang, saya pasti tawar. Karena semua orang terbatas uangnya. Tapi sudah tawar, saya tidak mungkin tidak bayar. Saya pasti lunaskan apa yang saya tawar. Sehingga orang kalau jual barang sama saya, semua percayanya 100%. Kalau orang, saya mau beli barang, Pak Tong ambil dulu. Saya bilang saya belum ada uang, tidak apa-apa. 2 bulan juga tidak apa-apa. Saking percayanya, reputasi dan namanya baik, tidak pernah tidak bayar. You orang antara anggota sama anggota, ada yang pinjam uang sudah 2 tahun belum bayar. Mau apa kamu? Dengar ya. Kamu yang sudah pernah pinjam uang orang lain, kenapa tidak bayar? Karena saya punya dagang gagal. Kalau dagang gagal, kenapa dulu mau pinjam uang? Saya punya prinsip, kalau saya perlu kerja sesuatu, perlu pinjam uang, paling banyak 15-20% uang pinjaman. Tetapi tepat pada janjinya waktu harus bayar. Jangan engkau uang sedikit pakai uang pinjaman bikin dagang besar. Akhirnya bangkrut, ancur-ancuran. Itu namanya tidak bertanggung jawab dan tidak bertalenta, tetapi sombong, ingin cepat kaya. Ada seorang yang sangat pintar, saya bicara sama dia 1 kali, dia dah senang, terus datang kebaktian lagi. Mau tahu saya bilang apa? Saya bicara sama dia, jangan terlalu cepat ingin kaya. Akhirnya jeblos, seumur hidup tidak bisa kembali lagi. Iya Pak Tong, iya, sudah iya, tidak mau datang dengan khotbah lagi. Karena pendetanya menegur dia. You cuma mau berdosa, tidak bertanggung jawab, lalu datang gereja mau dipuji. Paling baik dengan khotbah yang puji, Tuhan berkati, engkau pasti kaya. Saya bukan pendeta itu. Saya pendeta yang jujur, yang berani menegur, berani memberikan peringatan, berani berkata, jangan sampai Tuhan tidak senang sama kamu. Selama kita hidup, harus jujur dan harus setia, harus sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, mulia bagi Tuhan Allah di tempat apa? Yang maha tinggi. Sekali lagi, mulia bagi Allah semua. Di tempat yang maha tinggi. Kalimat kedua apa? Sejahtera di mana? Damai di bumi bagi siapa? Bagi orang yang diperkenan Tuhan. Engkau mau damai? Engkau mau sejahtera? Engkau mau di bumi dapat perdamaian dari Tuhan? Mau. Tapi engkau tidak mau jadi manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Cuma doanya pintar. Cuma ikut kebaktian rajin. Tapi engkau tidak minta diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati? Dengar baik-baik. Mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Baru bumi ada damai bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Menjadi orang Kristen yang hidup damai, hidup baik, hidup jujur, hidup bertanggung jawab, dan hidup bukan main-main. Hidup suci, hidup bijak, hidup yang bisa tahan dan kontrol diri supaya berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian kita memuliakan Dia di tempat yang tinggi, dan Dia turunkan damai kepada kita yang berkenan kepada Dia. Dua ini menjadi seimbang. Itu berita Natal, di mana malaikat berkata kepada orang penggembala di luar pintu gerbang di padang belantara dekat kota Bethlehem, "Glory to God in the highest, and peace on earth, and goodwill to men." Dan terjemahan lain, "The peace will be given to those who are people to please God." Orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita minggu lalu saya tidak ada di sini, tapi saya berkhotbah di kebaktian pertama. Sekarang saya mulai berkata kepada saudara, beberapa definisi yang paling penting mengenai apa itu iman. Pertama, iman adalah berpaling kepada Allah. Semua, iman adalah
berpaling kepada Allah. When you return and you face God, ini adalah spirit direction. Si direksi, sasaran daripada hidup rohanimu menghadap Tuhan Allah. Ini namanya iman. Orang yang beriman adalah orang yang hidup menghadap Tuhan. Orang yang beriman adalah hidup berpaling kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang hidup di hadapan Tuhan. Oh my God, I live facing you. I come to you. I return my direction to you. That is iman. Iman bukan angkat tangan, saya mau percaya. Iman bukan satu omongan, saya beriman. Iman bukan satu ide. Iman adalah satu arah yang sungguh-sungguh berpaling, putar kembali kepada Tuhan dan hidup menghadap Tuhan. Saya mau tanya, rohmu menghadap siapa? Engkau hidup di depan siapa? Engkau hidup untuk memperkenan siapa? Engkau harus hidup berpaling dan hidup menghadap Tuhan Allah. Itu namanya orang beriman. Orang beriman menghadap terang. Maka orang beriman, bayang-bayangnya tidak mungkin di depan dia. Kalau engkau sekarang menghadap terang, bayang-bayangmu di mana? Jawab. Kalau saya menghadap terang, bayang-bayang saya di mana? Di belakang. Kalau saya lihat bayang-bayang di depan, artinya apa? Engkau telah membelakangi iman. Begitu gampang, begitu sederhana, engkau tidak mau ngerti. If you are facing light, your shadow should be behind you. Kalau engkau menghadap terang, bayang-bayangmu pasti di belakang kamu. Sekarang seluruh umat manusia, kecelakaan di mana? Krisisnya di mana? Seluruh umat manusia melihat bayang-bayang gelap di depan. Tetapi sesudah 5 tahun jadi presiden, dipilih periode kedua jadi presiden, bisa jamin dia tetap baik enggak? Enggak bisa. Tidak ada orang bisa menjamin. Presiden sudah satu periode dipilih lagi, tetap baik. Buktinya presiden Taiwan, pertama kali 5 tahun bagus sekali, dipilih kembali lagi, menjadi paling rusak di dunia. Korupsinya, ketidakjujurannya, tutup-tutupi data, akhirnya menjadi orang menjual kebenaran. Orang yang tidak ada keadilan. Orang yang korupsi ratusan juta dolar. Dan uangnya dikirim ke Switzerland. Sekarang Swiss Bank lain sama dulu. Dulu Swiss Bank menutupi rahasia supaya orang mau taruh uang di situ. Mereka menjadi kaya. Sekarang tekanan politik seluruh dunia. Siapa pemimpin yang kirim uang ke Swiss, lalu berusaha menutupi rahasia, harus dibongkar, harus bertanggung jawab. Beritahu semua rahasia yang keji kepada pemerintah di mana presiden itu berada. Akhirnya harus memberikan secara terbuka uang berapa dari korupsi yang masuk di situ, diberitahu kepada negara aslinya, supaya kalau perlu diekstradisi, dihukum, dihakimi di negara asli daripada presiden itu. Di dalam beberapa tahun ini engkau lihat pemerintah dari Gerika sudah begitu impoten, bikin Gerika sangat miskin. Engkau melihat koruptor di Brasil dibuka, dibongkar satu persatu, masuk penjara. Saya 2 bulan yang lalu berada di Korea dan saya mendengarkan satu kabar yang sangat jelek di dalam sejarah Korea Selatan. Antara belasan presiden, 5 yang masuk penjara karena korupsi. Saudara-saudara, di antara 5 itu ada 2 Kristen. Mereka dari muda ikut daripada LPMI, yaitu Campus Crusade. Tetapi setelah jadi presiden, lupa iman orang Kristen, lupa bagaimana bermoral seperti Yesus Kristus. Mereka korupsi. Dan di antara belasan presiden, saudara, termasuk anaknya presiden yang sangat terkenal, baru berapa bulan lalu masuk penjara, dihukum puluhan tahun karena ada korupsi dan ada pelanggaran politik yang dibenci oleh rakyat yang di situ.
Di Eropa juga banyak presiden yang harus masuk penjara. Saudara-saudara, di Brasil, presiden perempuan mantan sekarang ada di penjara karena korupsi. Kenapa? Karena manusia kalau sudah melihat uang, matanya menjadi buta. Kalau sudah melihat profit, hati nuraninya menjadi buta. Dan dia tidak bisa lagi menjaga kesucian. Saudara-saudara, setiap orang dari permulaan memelihara hati di hadapan Tuhan. Oh God, preserve my heart. Keep my mind. Make me a genuine, honest person before you. Banyak orang yang menjadi hamba Tuhan. Permulaan Tuhan, Tuhan. Aku mau jadi hambamu. Sudah tua bukan Tuhan, Tuhan. Sudah tua, hantu. Dia mulai menyeleweng, mulai kompromi, mulai belajar kejahatan. Pendeta-pendeta yang korupsi, banyak yang ketemu, banyak yang tidak beres. Pertama-tama hidup suci, waktu tua mulai cari pelacur, mulai menjadi orang yang tidak jujur. Saudara, berbahagialah mereka yang dari permulaan sampai akhir tekun berjalan di dalam keadilan, tekun berjalan di dalam kesucian, tekun berjalan di dalam ketaatan kepada prinsip Alkitab, ketaatan kepada Roh Kudus, dan berjalan mengikuti kesetiaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya harap saya boleh bersih sampai mati, lalu menjadi contoh baik untuk menyinari zaman ini, untuk Indonesia, untuk GRI, untuk setiap orang Kristen. Saya harap dari umur 17 menjadi hamba Tuhan berkhotbah sampai sekarang, sudah lebih dari 600 kota yang saya kunjungi. Sudah lebih 35 juta manusia saya berfirman kepada mereka. Dan sudah keliling dunia 140 kali. Saya tidak boleh sombong. Saya harus tetap rendah hati, tetap betul-betul murni dan menyerahkan diri di bawah pimpinan Tuhan, supaya boleh menjadi teladan yang baik. Selama saya hidup, saya mengikut Tuhan. Setelah mati, engkau boleh ikut saya. Setelah hidup, saya taat kepada Tuhan. Setelah mati, engkau boleh ambil teladan saya menjadi orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan, kalau kuburan itu jadi, saya harap saya boleh dikuburkan di dalam kuburan itu. Dan saudara boleh mengingat pendetamu yang melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Pendeta yang jujur, pendeta yang adil, pendeta yang tidak korupsi, pendeta yang belum pernah cari orang kaya untuk minta uang, pendeta yang seumur hidup tidak pernah berminta-minta atau jilat pantat dari konglomerat. Banyak orang kaya tidak senang saya karena saya tidak gampang dan tidak mengerti bagaimana memuji-puji orang kaya. Banyak orang kaya ketakutan, Stephen Dongkot banyak keras. Mereka lebih ikut kebaktian di lain tempat. Boleh dipuji-puji oleh pendeta yang lain. Silakan. Pokoknya di sini tidak. Pendetamu bukan memuji orang kaya, bukan mencari jasa, juga bukan menyenangkan orang di dunia. Saya hanya punya satu bos, Yesus Kristus. Amin. Saya hanya menyenangkan dia karena dia yang mati bagi saya. Lain siapa saya tidak tahu. Engkau berapa kaya, tidak ada hubungan dengan saya. Engkau tidak pernah mati untuk saya. Engkau tidak pernah bisa mengampuni saya. Engkau hanya mempunyai uang lebih banyak. Engkau hebat, tetapi di hadapan Tuhan siapapun harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, yang disebut iman berarti hidup menghadap Tuhan. Semua 1, 2, 3. Yang disebut iman berarti hidup menghadap Tuhan. Are you living on this earth facing God, facing His righteousness, facing His holiness? Apakah engkau hidup menghadapi Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang benci dosa, Tuhan yang mengasihi semua orang yang menjadi musuh dia dengan rela berkorban bagi mereka. Tuhan dan sifat ilahinya menjadi dasar moral kita. Kalau moral kita mengikuti teladan Kristus, mengikuti teladan Tuhan, dan semua sifat moral Tuhan Allah menjadi contoh kita masing-masing, kita hidup di dalamnya dan hidup menghadapinya, maka itu namanya orang beriman.
Setiap orang kalau beriman, dia mempunyai arah yang baru. Dan arahnya bukan dunia, bukan uang, bukan profit, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan kemuliaan yang fana. Arah kita adalah Tuhan dan kerajaannya yang kekal. Facing God and facing His eternal kingdom to please Him and please Him only. Hanya menyenangkan Tuhan, hanya hidup menghadap Tuhan, hanya minta diperkenan oleh Tuhan, maka imanmu iman yang sejati. Kalau engkau kalimatnya saya percaya kepada Tuhan, tapi hatinya berpaling dari Tuhan, hatinya membelakangi Tuhan, engkau penipu, engkau tidak jujur, dan engkau akan dibuang oleh Tuhan. Siapa manusia yang berkenan oleh Tuhan adalah manusia yang menjadikan Tuhan di depan dia. To live before God and God is in front of you. Karena Allah di depan saya tidak berani sembarangan. Saya tidak berani tidak jujur. Saya tidak berani tidak benar. Saya tidak berani tidak suci. Karena sedang dilihat oleh Tuhan Allah. Waktu Tuhan dengan pandangannya yang suci melihat engkau, dan dia sangat dipuaskan karena engkau sedang hidup dalam kesucian, maka Tuhan berkata, inilah anakku, inilah hambaku yang ku senang kepadanya. Silakan masuk, terimalah bagianmu karena aku sudah sedia bagimu. Saudara-saudara yang paling takut pada saat kita harus bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, meskipun engkau khotbah demi namaku, engkau bernubuat pakai namaku, engkau mengusir setan pakai namaku, engkau menyembuhkan orang sakit karena namaku, engkau melakukan mujizat karena namaku, engkau berbuat segala kebajikan namanya kekristenan pakai namaku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Tuhan berkata, umatku mencium aku dengan bibir mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Apa gunanya engkau berbakti kepadaku? Apa gunanya engkau bersembah sujud kepadaku? Inilah pura-pura, inilah munafik. Inilah kalimat yang paling banyak diucapkan oleh Yesus Kristus untuk marah-marahin orang Farisi. Orang Farisi adalah orang agama yang paling tinggi di dalam masyarakat Yahudi. Orang Yahudi adalah orang satu-satunya macam di dunia yang percaya kepada Allah yang sejati, Allah yang sungguh, memberikan firman yang sejati, firman yang benar. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia memaki, memarahi satu macam orang. Cilakalah engkau Farisi yang pura-pura, cilakalah engkau ahli hukum yang munafik. Karena mulutmu berbicarakan kebenaran, hatimu jauh daripadanya. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang dengan seanteronya hidup, seluruh jiwanya hidup menghadapi Tuhan. I'm living before you, God. I put you in front of me. Saya menaruh engkau di depan aku. Hanya hidup menghadapi engkau. Itu sebab tiliklah hatiku, periksalah jiwaku, ada tidak kejahatan di dalam jalan yang benar. Ini kalimat daripada Mazmur, di mana Daud berkata, Tuhan engkau menilik aku bukan? Engkau memeriksa hatiku bukan? Aku berdiri, aku berbaring, aku duduk, aku berjalan, semua tidak bisa menutupi engkau. Engkau mempunyai mata yang tajam seperti pedang yang bermata dua. Engkau langsung mentembus ke dalam hati sanubariku. Setiap saat, setiap peristiwa, setiap kalimat dan tindak tanduk yang aku lakukan, aku tidak bisa menipu engkau. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia melihat sampai sedalam-dalamnya hati kita semua. Dan Daud mengatakan, dari jauh engkau sudah lihat aku. Aku baring, engkau sudah menilik hatiku. Aku berdiri, engkau sudah mengenal pikiranku. Saudara-saudara, setelah Fatsal itu, Daud mengatakan Tuhan tahu semua. Akhir pasal itu, Daud mengulangi, sekarang beritahulah kepadaku, selidikilah hatiku.
Mengapa dari permulaan pasal dia mengatakan Tuhan sudah selidiki. Dia tahu, Tuhan sudah tahu. Kenapa akhir pasal dia minta Tuhan selidiki lagi. Tolong selidiki aku. Supaya kejahatan yang di dalam hatiku terpapar. Tuhan beritahu kepada aku apa yang ada di dalam hatiku. Kenapa Daud minta diselidiki lagi? Karena waktu Tuhan selidiki, dia tidak tahu. Sekarang dia minta diselidiki lagi supaya dia tahu. When God examine me, I absent. I don't know what happened. But now I ask God, please observe me. Please examine me. I want to know through your eyes. Ini bedanya adalah melihat segala sesuatu dengan mata sendiri itu selalu salah. Melihat segala sesuatu melalui mata Tuhan itu selalu tidak mungkin salah. Dengar sekali lagi. When you see everything from your own eyes, you will fail. You will surely fail. But you see everything from the throne of God, even from the eyesight of God, you will never fail. You will be very smart and very accurate to understand everything according to the will of God. Jikalau kita menilai segala sesuatu dengan mata kita sendiri, pasti banyak yang salah. Tetapi kalau engkau menilai melalui mata Tuhan, tak mungkin you salah. Itu sebab melihat segala sesuatu, jangan pakai pandangan subjektivitas sendiri. Menilai segala sesuatu, pakai subjektivitas daripada mata Tuhan Allah sendiri. Itulah sebab Daud berkata, tiliklah aku. Ujilah aku, selidikilah di dalam jiwaku. Aku ingin melihat apa yang kau selidiki. Kalau engkau setiap kali ujian dapat angka dari guru, engkau tidak tahu kenapa ini dipotong begitu banyak. Kenapa angka saya tidak lulus? Satu kali engkau bilang, boleh tidak guru, saya mau mengetahui kenapa engkau potong begitu banyak. Saat itu guru bilang, you duduk di sebelah saya. Sekarang saya kasih tahu. Ini salah di mana? Ini kurang di mana? Ini harus dikurangi angka berapa banyak? Engkau baru sadar. Oh, begitu banyak salahku. Waktu itu engkau mengerti salahmu melalui mata guru. Bukan mengerti salahmu melalui matamu. Ini beda sekali. When you understand your failure, understand your fault, understand your shortage, through the eye of teacher, then you understand how come your nilai is so low. Engkau baru mengetahui, I got a bad score or my score is so low because I now know from my teacher's eyesight about my own failure. Saudara sekalian, setiap orang Kristen yang hidup di dalam diri sendiri tak mungkin maju. Hidup melalui mata Tuhan, dia mungkin maju pesat sekali. Mengapa ada orang baru Kristen 3 tahun sudah bisa berkhotbah, sudah melayani Tuhan dengan baik. Ada orang Kristen sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun masih hidupnya sembarangan. Karena dia tidak pernah berubah daripada subjektivitas diri yang berdosa menjadi subjektivitas Tuhan Allah yang suci. Dia tidak pernah melihat diri melalui pandangan dari Tuhan. Saya seumur hidup selalu berdoa, biarlah hambamu melihat segala sesuatu dari takhtamu. Biarlah Stephen Tong mengerti segala sesuatu dari penilaianmu. Kalau saya duduk di sebelah Tuhan, lalu Tuhan berkata ini salah, lihat. Saya tahu, oh salahnya di sini. Saya lebih gampang maju. Kalau saya terus mengikuti pandangan Tuhan, terus menilai segala sesuatu melalui takhta Tuhan. Mengerti kriteria, mengerti cara penilaian dari Tuhan. Itu bikin saya tidak mungkin sembarangan jatuh di dalam dosa. Itu namanya hidup menghadap Tuhan. Faith is to live before God. Faith is to live the direction God, heading God. Waktu engkau menghadap Tuhan, maka rohanimu beriman. Yang disebut iman berarti direksi daripada jiwamu kepada Tuhan. Itu namanya percaya kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai direksi, engkau mempunyai satu direction, engkau mempunyai satu
sasaran kepada Tuhan, hidup menghadap Tuhan, itulah orang yang beriman kepada Tuhan. Maka iman berarti sasaran rohani kepada Tuhan. Itu namanya iman. Kedua, apakah definisi dari iman? Iman berarti melihat yang dilihat oleh Tuhan. Dan engkau melihat dan memperhatikan apa yang Tuhan beritahu kepada engkau. Saudara-saudara, lihat itu di dalam bahasa Alkitab banyak istilahnya. Behold the Lamb of God. Lihatlah domba Allah. You see the glory of God. Lihatlah kemuliaan Allah. You see your friends beside you. Lihatlah kawan-kawanmu di pinggirmu. Ada seorang buta, Tuhan menyembuhkan dia. Pertama kali memegang matanya. Sesudah menyentuh, lalu Tuhan tanya dia, apa yang kau lihat? Dia menjawab, aku lihat orang jalan-jalan seperti rimba yang goyang. Rimba yang goyang? Kamu lihat orang jalan-jalan, tetapi melihat orang jalan-jalan seperti rimba yang goyang-goyang, berarti dia masih kabur. Dia tidak jelas. Tuhan bikin satu kali dari tumpang tangan, jamah matanya. Dan sesuai itu, ini namanya second touch. Sesuatu sentuh kali kedua dari Tuhan. Setelah disentuh lagi lihat, sekarang engkau lihat apa? Aku melihat semua dengan jelas. Lihat di sini Tuhan Yesus, di sini rasul-rasulnya, di situ orang berdosa. Saya sekarang lihat semua jelas sekali. Saudara-saudara, orang yang matanya rusak bukan tidak lihat, lihat kabur semua. Lihat semua tidak jelas. Orang yang kataraknya tebal, sebelum katarak diambil, lihat semua double-double. Sesuai itu dia pergi ke dokter, dokter ambil kataraknya, ganti kacamata yang besar. Setelah berapa bulan lagi dia sudah sembuh fokusnya, dia lihat lagi, semua menjadi jelas. Saudara-saudara, Tuhan berkata, tanpa diperanakan pula oleh air dan oleh Roh Kudus, engkau tidak akan nampak kerajaan Allah. Dan sudah nampak kerajaan Allah cukup, engkau boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab sangat bicara tentang lihat, lihat, lihat. Tetapi engkau lihat jelas tak? Kalau mempunyai katarak, lihat tidak jelas. Atau mempunyai kabut di luar, lihat itu tidak jelas. Orang yang lihat tidak jelas, dan mungkin kerja baik. Orang yang jahit, kalau tidak bisa lihat lubang jarum yang kecil, masukin benang dengan tepat, dia masukin, dia kira sudah selesai. Akhirnya satu kali pun jahitan tidak mungkin jadi. Karena apa? Belum masuk, belum melihat lubang, belum melihat cocoknya lubang itu jarum masuk. Cuma lihatnya blur, lihatnya tidak jelas. Saudara-saudara, itu sebab bahasa Inggris tentang lihat ada 4 istilah yang berbeda sekali. Pertama, blink, B-L-I-N-K. Saudara-saudara boleh baca, saudara boleh belajar di semua kamus, carilah istilah blink. Apakah artinya blink? Itu engkau mendadak melihat jelas, oh begitu, oh kalau begini saya mau rubah. Kalau engkau sudah blink. Banyak orang lihatnya seperti terantuk, matanya tutup separuh. Bagaimana dibuka tetap tidak bisa jelas. Itu bukan blink, itu namanya blank, B-L-A-N-K. Nah, saudara belajar 4 kalimatnya. Blink semua. Kedua, blank. Ketiga, blur. Atau B-L-U-R, belum. Semua jadi satu. Tidak tahu apa ini. Blink, wah jelas. Blank, kurang jelas. Blur, semua campur. Semua kacau. Keempat apa? Blind. Nah, saudara ikut saya. Blink. Sesudah 4 ini paling cilaka lagi. Black, blink, blank, blur, blind, black. Kamu yang mana? Saya tanya kamu yang mana? Yang blink coba angkat tangan. Saya kok tidak lihat ya. Oh, patung yang blank, jadi tidak lihat.
Saudara, orang kalau bling, dia tidak sembarang ngomong diri bling. Dia lihat jelas, juga lihat kekurangan sendiri. Itu bling. Kita perlu bling. Kita perlu diberikan sorotan cahaya daripada Roh Kudus, sehingga mata rohani kita lihat. Yang disebut iman, pertama arahnya dibenarkan. Kedua, yang disebut iman, matanya dijelaskan. Mata kalau sudah jelas, lihat apapun lain semuanya yang tidak jelas. Ada orang lihat semua kabur, semua sama. Setelah kita semua sama, dia tidak bisa membedakan yang istimewa, yang akurat, yang benar itu yang mana. Saudara-saudara, kalau engkau pernah pergi periksa dokter daripada mata, engkau diberi angka. Ada yang besar, ada yang kecil. Dari besar jelas, dikecilkan masih jelas, kecilkan masih jelas. Paling kecil masih jelas. Dia bilang, matamu baik, tidak usah diobati, silakan pulang. Karena yang paling kecil pun tidak ada salah. Ini Z, ini N, ini K, ini P. Tidak ada satu engkau bilang salah. Karena engkau lihatnya jelas sekali. Itu orang mempunyai pandangan mata yang bagus. Iman kepada Tuhan juga begini. Ada orang beriman kepada Tuhan, beriman. Sudah percaya? Sudah. Tuhan itu apa? Tidak bisa ngomong. Karena dia bukan blink. Dia blank. Dia blur. Dia blind. Maka tidak ada definisi. Tidak ada deskripsi yang akurat untuk membuktikan yang dia lihat itu jelas. Saudara-saudara, kalau hati nuranimu ini sudah dikotorkan, sudah dikaburkan oleh banyak dosa, engkau tidak pernah melihat apapun dengan jelas. Itu sebab mari kita meninggalkan segala macam dosa, menghapus segala halangan, supaya mata rohani kita melihat Tuhan dengan jernih, dengan jelas. Itu namanya iman. Satu kali ada seorang, dia sudah jalan sampai dekat Parliament House di kota London, di dekat itu tempat daripada satu jembatan di situ. Lalu sudah sampai di situ, dia mendadak tidak bisa lihat. Karena kota London, kota kabut yang terkenal di seluruh dunia. Apalagi pada waktu dulu industri masih kuat pakai stengkul, maka mereka tidak bisa lihat. Sekarang makin udara dibersihkan, kita masih makin melihat. Kalau Jakarta 3 hari mobil tidak jalan, hari keempat engkau baru tahu langit masih warnanya biru. Tapi kalau Jakarta macet luar biasa, mobilnya begitu banyak asap, dan asapnya daripada diesel yang tidak tersaring, akhirnya seluruh Jakarta menjadi kotor, engkau tidak bisa lihat. Nah itu saudara, waktu London penuh dengan kabut, seorang congressman, seorang parliament member yang masuk ke tempat itu tidak bisa lihat. Waktu dia terus jalan sini salah, jalan di situ salah. Karena kabut membuat penglihatan dia cuma bisa 2 meter. Lebih dari 2 meter semua kabur, tidak bisa lihat. Tetapi rapat waktunya sudah sampai. Maka orang politikus itu ngomel sendiri. Cilaka saya. Hari ini ada konferensi yang penting. Saya mestinya tiba 10 detik ya, 10 menit yang lalu. Tapi karena kabut besar saya belum sampai. Bahkan belum tahu arahnya kemana. Saya tidak tahu saya mesti masuk dari pintu yang mana. Dan pintu dimanapun saya tidak tahu. Dia ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah. Karena terlalu gelap. Terlalu banyak kabut. Lalu dia ngomel sendiri. Begitu penting. Kenapa saya tidak bisa sampai? 2 menit lagi saya mesti rapat. Dan mereka perlu saya. Dan saya perlu dengar mereka. Tapi saya bagaimana mau masuk? Karena tidak tahu pintu gerbang di mana. Daripada Parliament House itu. Waktu dia lagi ngomel sendiri. Ngomong sampai separuh. Mendadak di tengah-tengah kabut. Tidak tahu siapa. Ada satu tangan. Pegang tangan dia. Ikut saya. Siapa kamu? Ikut saya. Ada apa ikut kamu? Saya bawa kamu masuk ke Parliament House. Oh ya mau, saya mau. Dipegang 1 menit sampai. Sudah sampai. Kek. Pintu buka. Dia dibawa masuk daftar. Langsung sudah di Parliament House. Orang itu udah mau pulang. Dia bilang jangan pulang dulu. Saya mau tanya siapa engkau?
Engkau mengapa hebat? Di dalam 1 menit bisa bawa saya dengan cepat jalan-jalan sampai di pintu Parliament House. Rahasiamu itu apa? Matamu pernah dioperasi atau tidak? Kenapa engkau lihat begitu jelas? Orang itu senyum-senyum dan menjawab, maafkan, saya bisa bawa engkau begitu cepat tiba sampai Parliament House di dalam pintu gerbang. Rahasianya cuma satu. Wah, dia sangat rindu. Apa rahasiamu? Kenapa engkau bisa jawab saya diam 1 menit sudah sampai? Orang itu jawab satu kalimat, dia kaget setengah mati. Sebab saya orang buta. Hah? Engkau bisa bawa saya cepat begini karena apa? Karena saya orang buta. Orang buta tidak dipengaruhi kabut, dah kabut. Betul tak? Berapa tebal kabut juga tak apa-apa, karena dia buta kok. Tapi dia sudah sering di situ. Sehingga dia jalan kanan, jalan kiri, tak usah lihat. Dia cuma pegang kaki, sentuh satu, dia tahu ini pintu apa. Nah, tangan pegang apa, tahu ini engsel apa. Dia sangat peka dan sangat pintar. Sehingga para orang parlemen, member yang susah sekali tidak tahu bagaimana jalan, sedang di dalam kebingungan, dipegang tangannya, ikut saya. Wah, cerita ini saya sudah baca 30 tahun yang lalu. Tapi saya kaget sekali. Cerita ini mempunyai makna kiasan yang sangat dalam sekali. Apa ajaran dari Syekh Ahmad ini? Ada orang mata besar apapun tidak lihat. Ada orang buta apapun peka. Karena ini dunia sindiran. Dunia paradoks. Dunia yang kelihatan gejala tidak cocok. Saudara-saudara, adakah orang kaya yang miskin? Banyak. Adakah orang miskin yang kaya? Juga banyak. Ada banyak orang pintar yang bodoh? Banyak sekali. Adakah orang biasa yang pintar? Banyak sekali. Kenapa yang pintar menjadi bodoh? Karena mereka mempunyai kepintaran duniawi, bukan bijaksana dari surga. Kenapa adalah bodoh yang pintar? Karena mereka dianggap bodoh, kurang sekolah, tapi hatinya mempunyai insting yang paling kuat. Di dunia ini ada orang kaya yang miskin sekali. Ada orang miskin yang kaya sekali. Apa artinya orang kaya miskin sekali? Bagaimana kaya pun tidak pernah puas. Sudah ada ratusan miliar tetap tidak puas. Maunya cuan. Tahu cuan? Untung ya. Maunya untung cara apa? Caranya menipu, menyeleweng. Lalu segala sesuatu dikerjakan dengan tidak jujur. Jadi dia mau kaya, akhirnya dia menjadi orang paling miskin. Menjadi pengemis besar-besaran. Merebut uang dari orang lain. Menipu uang dari orang lain. Dia mau cepat kaya, akhirnya menjadi miskin. Saudara-saudara sekalian, itu yang saya katakan tadi. Saya pernah bicara sama seorang penting. Jangan ingin cepat kaya, akhirnya jeblos. Sudah jeblos, seumur hidup tidak bisa kembali lagi. Orang itu sudah jeblos, sudah tidak bisa kembali lagi. Sekarang tidak mau ikut kebaktian yang saya pimpin. Karena dia pikir dia pintar, padahal bodoh. Di dunia ini banyak orang yang kelihatan bodoh, tetapi pintar. Banyak orang miskin, tapi kaya. Karena di dalam kemiskinan dia uang tidak banyak, dia masih kasih orang. Kasih bantu orang, bantulah yang lebih miskin. Dengan suka bantu, dia menjadi seorang jiwa konglomerat, kantongnya kantong biasa. Ada orang berkantong konglomerat, tapi jiwanya jiwa pelit luar biasa. Sehingga kelihatan kaya, padahal miskin. Banyak orang konglomerat adalah pengemis besar-besaran. Karena mereka terus minta uang, terus mau kaya, terus ambil uang orang lain. Mereka menjadi pengemis yang berkaliber besar. Tapi ada orang biasa, tidak terlalu kaya. Ada uang kasih orang, kasih orang, kasih orang. Seperti orang kaya. Dan Tuhan bikin mereka berjiwa mentalitas kaya. Pada waktu seorang guru yang anaknya mesti cangkok lever. Dan saya dapat laporan perlu 2 miliar untuk bisa menjadi uang pengobatan di Taiwan. Saya mengatakan, Stephen Tong kasih 100 juta. Apakah Stephen Tong orang kaya? Tidak. Lalu Palu saya kasih 150 juta. Semua orang yang berada di sengsara
saya kasih dulu. Saudara-saudara, kalau ada orang kaya, pernikahan anaknya, saya kasih tidak banyak. Paling banyak 5 juta, 1 juta. Tapi banyak orang miskin yang perlu. Saya berani kasih banyak. Karena apa? Saya mempunyai jiwa mau menolong orang lain. Sekarang saya masih hutang 1,5 M. Karena saya janji persembahan iman untuk di Cikarang kalau bangun gereja GRI. Masih ada di Bandung, masih ada di Medan, masih ada di tempat-tempat yang lain. Saya mesti memberikan janji iman. Ini saya masih utang. Tapi saya rela memberi. Karena itu adalah berkat yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau engkau sungguh-sungguh memberi, engkau mengasihani, engkau menghormati orang lain, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Dengan demikian, engkau melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu namanya iman. Kenapa orang yang buta tadi bisa memimpin? Karena dia tidak dipengaruhi oleh kabut. Sekarang kita terlalu banyak mata buka besar. Akhirnya yang dilihat cuma kabut. Yang dilihat bukan manusia. What you see is only smoke. What you see is only hindrance. Banyak orang Kristen yang matanya buka terlalu besar. Akhirnya tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Hanya melihat kebanggaan diri. Hanya lihat kesombongan diri. Bahaya sekali. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus beriman. Dan iman berarti berarah kepada Tuhan. Iman berarti melihat pimpinan Tuhan. Kedua hal ini menyatakan kita beriman kepada Tuhan. Kemarin itu daripada boleh dikatakan konsulat Hong Kong ketemu saya karena dia diundang untuk dengarkan konsep. Dan ini pertama kali orang Hong Kong mempunyai konsulat di Indonesia. Dan dia sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Saya bilang, sudah tak berumah? Belum, karena terlalu mahal. Nah, engkau tinggal di mana? Tinggal di hotel, bayar setiap hari. Lalu saya mau cari apa? Cari satu apartemen di dekat Jakarta Selatan. Nah, saudara-saudara, ini orang, saya bilang saya sudah 800 kali mengunjungi Hong Kong. Dia kaget. Begitu banyak, kenapa? Saya khotbah di situ. Baru dia datang 3 bulan di Indonesia mewakili pemerintahan daripada Hong Kong. Saya berkata, engkau perlu melihat apa yang dilihat orang setempat. Sebagaimana orang Kristen mengikut Tuhan harus melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Kalau engkau tidak diperanakan pula oleh Roh Kudus, engkau tidak akan nampak kerajaan Allah. Jika engkau tidak diperanakan pula melalui air dan Roh Kudus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang disebut melihat kerajaan Allah berarti engkau sudah mempunyai iman kepada Tuhan. Berarti engkau mengarah kepada Tuhan. Maksudnya engkau sudah beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah arah. Iman adalah penglihatan. Semua. Iman adalah arah. Iman adalah penglihatan. Hari ini sampai 2 hal ini. Dan minggu selanjutnya. Dan 1 minggu lagi. 2 minggu lagi. Saya akan bicara mengenai iman. Definisi ketiga. Iman adalah memegang Tuhan. To hold on the hand of God. That is faith. Sekarang sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memperbaiki iman kita. Membenarkan iman kita. Bukan menjadi orang yang sembarangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami. Nyatakan kemurahan dan ketegasan daripada prinsip Engkau di dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.